Salam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari awal sampai saat ini. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama-nama kelompok 3. 1. Sari Jaya Gea 2. Juang Christine 3. Ariston Lahya 4. Ayu Putri Sari Hulu 5. Arya Dinah Kendi. Oke, kita bahas materi dulu ya. Oke, kita bahas materi dulu ya. Baik, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah perkembangan komputer dari awal sampai saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sari Jaya Gea. Saya di sini sebagai moderator. Saya yang akan membaca bagian pertama dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Generasi pertama. Sejarah generasi komputer pertama ditemukan pada tahun 1946 sampai 1956. Perangkat komputer dikembangkan untuk desain pesawat dan pelan kendali yang digagaskan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung lampu udara sebagai sirkuit dan loop genetik untuk memori. Komputer ini merupakan komputer besar yang terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 79.000 seklar, dan 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Komponen yang digunakan yaitu tabung hampa udara. 2. Vakum tube atau untuk sirkuitnya. 3. Program yang hanya dibuat dengan bahasa mesin. 4. Menggunakan simpanan luar magnetik tape dan magnetik disk. Saya akan mengambilkan generasi kedua dan sebelumnya perkenalkan nama saya Juang Christine 2. Di sini saya akan membahas generasi kedua, di mana generasi kedua ini diciptakan pada tahun 1964 sampai 1971. Di mana pada generasi kedua ini kita sudah mulai menggunakan bahasa assembly, di mana bahasa tersebut sengaja menggantikan kode biner atau mesin. Yang menjadi ciri-ciri komputer generasi kedua ini menggunakan daya lebih kecil sehingga lebih hemat dan efisien, menggunakan transistor sebagai pengganti untuk membuat ukuran komputer ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan generasi pertama, menggunakan memori yang cukup besar, menerapkan kegunaan aplikasi lebih luas dalam kehidupan, dan masih banyak lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Putri Sari Hulu. Saya akan menjelaskan tentang generasi ketiga. Komputer generasi ketiga pertama kali diperkenalkan oleh Jack Kirby pada tahun 1964 sampai 1971-an, di mana komputer generasi ketiga ini memiliki komponen atau karakteristik yang paling menonjol, yaitu IC, atau yang lebih dikenal dengan sebuah komponen elektronik aktif yang dikenalkan pada tahun 1958. Ciri-ciri komputer generasi ketiga ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, menggunakan IC, menggunakan magnetik atau penyimpanan magnetik. Ketiga, menggunakan terminal disk. Demikian dari saya.
Baik, perkenalkan nama saya Arya Dinekami. Saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer ke generasi keempat. Komputer generasi keempat muncul sejak tahun 1971 sampai 1980. Dan terdapat banyak komputer yang menggunakan teknologi LSI atau disebut dengan Large Scale Instruction. Komputer generasi keempat memiliki chip yang berisi 230 transistor yang menggunakan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Dan adapun ciri khusus komputer generasi keempat, yang pertama menggunakan LSI, yang kedua menggunakan mikroprosesor, yang ketiga dipasarkan pada sektor perorangan, yang keempat muncul komputer baru yang lebih mudah dan bisa dibawa seperti laptop. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hasan Maria. Saya melanjutkan bagian kelima generasi kelima. Komputer generasi kelima pertama ditemukan pada tahun 1980-an. Peningkatan komputer ini sangat tinggi. Pada komputer generasi ini mempunyai 3 komponen, yaitu superkonduktor, fungsi, dan kecerdasan buatan. Ciri-ciri generasi kelima itu bentuk komputer yang minimalis dan mendukung mobilitas. 2. Tersedianya banyak fitur untuk menggunakan komputer. 3. Menerapkan teknologi chip. Demikian kerja kelompok 3 kami kembalikan dari moderator. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada saran atau koreksinya, boleh silakan. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian pembahasan diskusi kami dari kelompok 3. Jika masih ada kekurangan mohon dimaklumi.